Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pembahasan yang lalu sudah kita bacakan keterangan dari Syekh tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah Al-Firqatun Najiyah, bahwasanya mereka adalah kelompok yang selamat, kelompok yang terus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran, yang bersatu di atas kebenaran, dan mereka lah yang selamat dari ancaman neraka. Nah, kemudian pada pembahasan kita kali ini kita akan membaca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang usul usul ahli sunnati wal jamaah, pokok-pokok dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita mulai pembahasan ini, kita akan masuk secara satu persatu tentang landasan dasar dan pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus kita fahami dan harus kita ikuti untuk bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, beliau mengatakan, Inna ahla sunnati wal jama'ati yasiruna ala usulin thabitatin wa wadihatin fil i'tiqadi wal amali was suluki. Sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah mereka berjalan di atas pondasi usul, ya, pondasi ataupun landasan dan pokok-pokok yang thabitah, yang kuat, yang kokoh, wa wadihatin, dan yang jelas, fil i'tiqadi, dalam masalah i'tiqad, keyakinan, wal amali, dan dalam masalah amalan, wassuluki, dan dalam masalah perilaku, ya, suluk, perilaku yang menunjukkan akan akhlak, ya. Wa hadhil usulul 'azimatu mustamaddatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafu hadhil ummati min as-sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin. Dan landasan-landasan yang agung ini, pondasi-pondasi yang agung ini, pokok-pokok yang agung ini, mustamaddatun, terbentang, ya, atau diambil dari, merupakan perpanjangan dari apa? Kitabullahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Merupakan pondasi yang diambil dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi salafu hadhil ummati, dan apa yang dianut oleh pendahulu umat ini, minas sahabati, dari kalangan para sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, mereka adalah muridnya para sahabat, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, inilah ahlu sunnati wal jamaah, ya, memiliki pondasi-pondasi, landasan-landasan dan pokok-pokok agama mereka yang terambil dari tiga hal ini, sebagaimana telah kita sampaikan dahulu dalam madkhal, ya, pendahuluan sebelum mempelajari akidah, bahwasanya akidah Islam, akidah yang sahihah itu memiliki sumber rujukan yang jelas, yaitu tiga hal: Alkitab, As-Sunnah, dan ijma' para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Tiga pokok ini atau tiga sumber ini yang menjadi rujukan dari pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, wa hadhil usulu tatalakhasu fi ma yali, dan pokok-pokok keyakinan ataupun landasan-landasan dasar i'tiqad ini tatalakhasu fi ma yali, diringkas dalam beberapa hal berikut ini, ya. Jadi di sini Ibnu akan mulai menyampaikan rincian satu persatu, yakni pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, sebelum kita beranjak kepada perincian yang beliau sampaikan, yang nanti akan dimulai dengan masalah iman, ya, kita akan melihat secara global dulu tentang pokok-pokok tersebut melalui daftar isi yang ada dalam kitab ini. Kita buka dulu daftar isinya, itu pada halaman 47, ya. Di sini ada Fahrusul Mawdu'at, ada daftar isi kitab ini. Di sini ada muqaddimah, sudah kita baca. Al-Firqatun Najiyah wa Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita baca. Asma al-Firqah Najiyah wa ma'naha, ini juga sudah kita baca. Nah, ini dia. Kita sampai sini. Usul ahli sunnati wal jamaah, landasan dasar ahli sunnah wal jamaah. Nah, di sini beliau menyebutkan ada sekitar 9 landasan, ya. Ada 9 landasan dasar ahli sunnah wal jamaah.
Kita baca di sini. Yang pertama, al-aslul awal, pondasi yang pertama atau landasan yang pertama adalah al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Pondasi yang pertama sebagai landasan dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitab sucinya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini yang kita kenal dengan arkanul iman, rukun iman yang 6, ya. Kemudian al-aslu tsani, pondasi yang kedua, landasan yang kedua di antara landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Yaitu tentang masalah hakikat keimanan. Apa itu keimanan? Iman adalah qaulun wa amal wa i'tiqadun. Iman adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Jadi iman itu mencakup 3 hal ini. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah, orang-orang Murji'ah, yang mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan iman itu hanya sekedar pembenaran dalam hati, ya. Mereka sebagian mengatakan demikian. Ada lagi yang mengatakan iman itu cukup mengucapkan dengan lisan, ya. Ada yang mengatakan cukup membenarkan hati dan mengucapkan dengan lisan. Yang mereka mengeluarkan amalan dari bagian dari iman. Padahal amal termasuk bagian dari iman, termasuk hakikat dari iman itu sendiri, ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pahami untuk membedakan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini dari kelompok-kelompok yang menyimpang seperti yang tadi kita sebutkan, Murji'ah, Jahmiyah, dan juga di sana ada Khawarij dan Mu'tazilah, ya. Iman adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Dan iman itu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu bisa berubah-ubah tingkatannya, bisa bertambah, ya, menjadi kuat, semakin kuat, bahkan bisa melemah, berkurang. Bahkan dikatakan oleh para ulama, iman itu bisa berkurang sampai tidak ada tersisa sedikit pun keimanan dalam hati seseorang, waliyadzubillah. Nah, kemudian al-aslu tsalits, pondasi yang ketiga, landasan yang ketiga dari landasan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah adamu takfiri ahadin minal muslimina illa birtikabi naqidin min nawaqidil islami. Tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin kecuali dengan dia melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal Islam. Yani inti dari pondasi ini yang nanti kita akan baca juga insyaallah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak sembarangan di dalam mengkafirkan orang lain dengan sekedar perbuatan dosa yang ada, yang dia lihat, ya, kemudian mengkafirkannya. Tidak, ya. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sangat berhati-hati di dalam mengkafirkan. Dan di antara pondasi dalam hal ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin kecuali dengan perbuatan-perbuatan yang memang benar-benar membatalkan keislaman, ya. Bukan sekedar dosa besar, ya, tetapi yang memang membatalkan keislaman. Dan nanti kita akan baca perincian kejelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang landasan yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, al-aslur rabi', landasan yang keempat adalah wujubu ta'ati wulati umuril muslimina ma lam ya'muru bima'siyatin. Wajibnya mentaati yaitu pemimpin kaum muslimin. Nah, wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin malam ya'muru bima'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan maksiat. Ini juga termasuk salah satu pondasi yang penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan dari kelompok-kelompok yang lain, terutama orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, ya, bahkan Murji'ah, ya, yang mana mereka memiliki keyakinan, memiliki ajaran seandainya pemimpin kaum muslimin sudah melakukan suatu kesalahan, dibolehkan untuk tidak taat kepadanya, dibolehkan untuk memberontak kepadanya. Namun Ahlussunnah wal Jamaah dengan ajaran dari Rasulullah SAW, ya, mereka itu tetap mentaati penguasa kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Adapun kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, maka sudah ada dalil dari hadis Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk
dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Jadi maksiat itu tidak ditaati. Tapi selama mereka adalah pemimpin kaum muslimin yang masih beragama Islam, ya, maka kewajiban taat kepada mereka adalah termasuk salah satu pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kelima, al-aslul khamis, tahrimul khuruj ala wulati umuril muslimina idza irtakabu mukhalafatan dunal kufri. Ini ada kaitannya dengan yang perkara yang atau pondasi yang keempat tadi, yaitu apa? Tahrimul khuruj, haramnya memberontak kepada wulatu umuril muslimin, kepada penguasa kaum muslimin, idza irtakabu mukhalafatan dunal kufri, apabila mereka melakukan suatu penyimpangan yang tarafnya itu di bawah kekafiran. Jadi selama mereka itu belum keluar dari Islam, selama penguasa itu masih berstatus muslim, ya, belum kafir, maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat diharamkan memberontak kepadanya, diharamkan memberontak kepada penguasa tersebut. Nah, ini merupakan salah satu pondasi yang penting dalam agama Islam, yang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahkan dalam agama Islam yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dari kelompok-kelompok yang menyimpang tadi. Al-aslus sadis, pondasi yang keenam, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati dan lisan mereka Ahlussunnah wal Jamaah, lisan dan hati mereka itu selamat terhadap ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dalam pondasi yang keenam ini, ya, kita akan diajarkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang atau kelompok yang sangat menghormati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana tidak, sedangkan mereka para sahabat adalah orang-orang yang Allah Ta'ala telah meridhai mereka, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah SAW telah mengakui mereka adalah sebaik-baik manusia, ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Nah, ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW sudah menegaskan akan kebaikan para sahabat, maka kita sebagai pengikut Rasulullah SAW tidak boleh untuk mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak boleh membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga hendaknya kita membersihkan dan menyelamatkan hati dan lisan kita terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketujuh, al-aslus sabi', yaitu mahabbatu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim, ya, mencintai ahlu bait, yaitu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tawallihim, dan berwala kepada mereka, berloyal kepada mereka ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus menepis anggapan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang mengklaim bahwasanya hanya mereka sendiri yang mencintai ahlu bait. Mereka mengklaim bahwasanya ahlu sunnah tidak mencintai ahli bait. Maka ini adalah keliru, bahwa bahkan mencintai ahlu bait merupakan salah satu pondasi yang penting dalam akidah Ahlussunnati wal Jamaah, dan kita akan mendapatkan kejelasannya dari penjelasan Syekh Hafizahullah Ta'ala nanti. Al-aslu tsamin, yang ke-8, pondasi yang ke-8 adalah at-tasdiqu bi karamatil awliya, membenarkan adanya karamah para wali-wali Allah Ta'ala. Yang kita harus membenarkan adanya karamah para wali Allah Ta'ala. Hanya saja nanti kita akan ketahui siapa yang dimaksud dengan wali-wali Allah Ta'ala ini. Ketika kita mengatakan kita membenarkan adanya karamah para wali-wali Allah Ta'ala, maka yang harus kita perhatikan, yang harus kita garis bawahi, siapa yang dimaksud dengan wali-wali Allah Ta'ala, agar kita terbedakan dengan orang-orang yang sering kali mengklaim ini adalah karamah wali, ini adalah karamah wali. Ternyata wali yang mereka maksud bukanlah wali Allah, tetapi wali syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini akan diterangkan bahwasanya termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk pokok yang penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita mengakui karamah itu ada, karamah wali itu ada. Hanya saja nanti kita akan diterangkan siapa wali yang dimaksud. Tidak sembarangan orang, ya, dikatakan sebagai wali Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian yang ke-9, al-aslu tasi', ya, pondasi yang ke-9 dalam pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ittiba'u ma ja'a fi kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, mengikuti apa yang datang di dalam kitabullah
dan atau sunnah Rasulullah SAW secara lahir dan batin, secara batin dan lahir, ya. Dan ini merupakan pondasi yang sangat penting sekali terkait juga dengan syahadat kita yang kedua, ketika kita telah bersaksi bersyahadat bahwasanya anna Muhammadan Rasulullah SAW. Maka konsekuensinya adalah kita mengikuti Rasulullah SAW dalam apa yang beliau bawa, baik itu kitabullahnya ataupun hadis-hadis yang beliau bawa, kita mengikutinya secara lahir dan batin. Ini 9 poin atau 9 pokok landasan yang akan kita pelajari satu persatu dalam kitab ini melalui penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Sementara kita cukupkan sampai sini, kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.